Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sampling sinyal. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sampling sinyal, baru dasar teorinya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan di mana pada pengolahan sinyal digital itu yang menggunakan input berupa sinyal analog perlu proses awal yang bernama itu digitalisasi melalui perangkat yang bernama analog to digital conversion. Itu biasa kita kenal dengan sebutan ADC, di mana sinyal analog harus melalui proses sampling, quantizing, dan coding. Demikian juga output dari prosesor digital harus melalui perangkat digital to analog. Itu bisa kita kenal dengan sebutan DAC, agar outputnya kembali menjadi bentuk analog. Baru kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Mungkin ini akan saya skip saja. Saya akan masuk ke proses samplingnya, di mana proses sampling itu merupakan proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu distrik. Untuk mendapatkan sinyal waktu distrik yang mampu mewakili sifat asli dari kontinu, eh, itu menggunakan proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist, di mana apabila proses sampling tidak sesuai dengan syarat Nyquist, maka akan terjadi aliasing. Aliasing sinyal, di mana kalau pengertian dari aliasing sinyal itu yaitu proses di mana sinyal waktu distrik yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan dengan sinyal aslinya, sehingga tidak mewakili sifat sinyal aslinya. Mungkin kita langsung masuk lagi ke slide berikutnya, di mana di sini terdapat bentuk sinyal. Itu dia menggunakan analisis sinyal. Inilah bentuk dari sinyal yang ketika kita menggunakan analiasing sinyalnya, dia akan berbentuk seperti ini. Oke, mungkin kita masuk lagi untuk syarat Nyquist itu, dia itu adalah Fs lebih besar dari 2 Fi, di mana Fs itu merupakan frekuensi sinyal sampling, lalu untuk Fi itu frekuensi sinyal informasi yang akan disampel. Pada sebuah sinyal analog seperti sinusoida, frekuensi berasal dari frekuensi informasi dibagi dengan frekuensi sampling. Secara matematis kita bisa menuliskan bentuk rumusnya itu seperti di bawah ini, yaitu dalam kurung X1 sama dengan A sin dalam kurung 2 V dikali FT, sama dengan itu dia akan menghasilkan rumus baru atau persamaan baru menjadi F sama dengan Fi per Fs. Di mana pada F itu biasanya frekuensi, lalu untuk Fi itu frekuensi informasi, dan Fs itu adalah frekuensi sampling. Eh, karena karena F sama dengan 1/T, maka dapat kita tuliskan menjadi Fs sama dengan 1/Ts, di mana Ts itu merupakan periode sampling. Mungkin sini ada sedikit contoh. Misalnya terdapat sebuah sinyal sinusoida dengan A itu 3 dan F itu dia 2 Hz, seperti digambar di bawah ini. Kemudian dia akan disampling menggunakan 20 fps, maka gambar sinyalnya itu akan nampak di bawah ini. Ini pada gambar yang pertama, ini bentuk sinyal sinusoida yang belum disampling. Nah, baru untuk gambar yang di bawah itu, ini adalah bentuk eh, sinyal hasil dissamplingnya, di mana dia tadi masukkan fs-nya 20, lalu untuk ts-nya itu sama dengan T, sama dengan 1/Ts, 1/Fs. Jadi TS-nya itu adalah 0,005. Mungkin kita langsung masuk ke percobaan ya. Sini saya menggunakan Google Colab. Sebelumnya saya stop share screen dulu. Share screen. Oke, di sini kita pakai Google Colab. Kita tunggu sebentar, lalu kita pilih untuk node barunya. Oke, mungkin saya akan membuat sebuah program untuk membentuk sebuah sinyal
yang akan kita amati bersama nanti. Itu pertama kita gunakan library import, lalu untuk kita ambil NumPy. Selanjutnya kita gunakan import untuk membuat suatu grafik, itu kita menggunakan matplotlib, 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 baru sini dot python. Di sini sinyalnya itu as. Nah, mungkin kita menggunakan dua buah library, yaitu library untuk NumPy sama matplotlib. Matplotlib. Oke, mungkin kita masukkan nilai-nilai terlebih dahulu. Itu kita masukkan t sama dengan np arrange. Lalu untuk fs-nya kita masukkan 1/10 misalnya. Lalu untuk x-nya sama dengan dikali 2. Kita masukkan ini merupakan rumusnya untuk membuat grafiknya nanti. Rumusnya itu adalah 2 dikali np pin pp baru dikali t dikali fs dikali ini frekuensinya, ini kita bebas saja mau bikin berapa, kita 4. Lalu kita akan membuat grafiknya, di mana kita bikin dulu untuk posisinya itu posisi pada x, sumbu x, kita bikin plt dot x label. Nah, kita tulis dalam x ini, misalnya kita taruh t. Lalu setelah x, kita akan bikin untuk sumbu y-nya itu plt dot y label. Kita bikin di sini x dalam kurung n. Apa ini kurang siku? Lalu untuk yang kita bikin ini menamakan grafik apa atau titelnya, kita bikin plt dot title. Kita bikin plot atau grafik sampling. Sampling. Lalu kita bikin juga terakhir plt. Ini plt ini plot plt dot system. Oke, kurang lebih untuk programnya seperti ini. Mungkin kita bisa coba aja. Terlebih dahulu kita harus ganti nama file kita ini. Di sini saya bikin nama filenya itu sampling. Lalu kita run. Nah, untuk bentuknya itu dia seperti ini. Di mana nilai fs-nya tadi itu di sini saya bikin 10 fs-nya. Kita bisa lihat bentukan grafiknya seperti ini. Di mana dia masuk ke rumusnya itu em, masuknya ini dibagi x sama dengan np ini. Dia menggunakan rumus ini lalu dia akan menghasilkan seperti ini gambar grafiknya. Ini bentuk grafik yang sudah di sampling. Seperti tadi yang bisa kita nampak di materi tadi, yang di mana ya materinya. Nih, di mana
bentuk sinyal hasil samplingnya tuh seperti ini. Ini untuk bentuk sinyal hasil sampling pada kasus yang ini tadi, kasus pada soal ini menghasilkan sinyalnya seperti ini, sinyal hasil samplingnya. Kemudian untuk tadi kasus yang saya bikin tadi di Google Colab, dia kasusnya ini di sini fps-nya tadi yang dicontoh materi tadi itu fps-nya 20, sedangkan di untuk percobaan kali ini saya menggunakan fps-nya 10. fps-nya 10 dengan frekuensinya itu 4. Oke, mungkin ini untuk contoh yang pertama, mungkin kita akan masuk ke contoh yang kedua. Sini saya import saja. Di sini kita coba mengganti dari fs-nya. Kita coba ganti menjadi yang lebih besar, mungkin kita coba 50. Lalu untuk yang ini, yang angka 4 ini kita coba ganti ke angka 5. Lalu kita run. Nah, bentuk samplingnya itu akan seperti ini. Di mana fs-nya yang pada kasus kedua ini fs-nya itu adalah 50 dan untuk frekuensinya itu atau nilai TS-nya itu periode samplingnya itu ada 5. Di mana periode samplingnya itu ini dah dibentuk ini di titik ini, titik pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu ini untuk pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang ini, yang angka 5 ini merupakan periode dari samplingnya. Periode itu berarti banyaknya jumlah sampling. Mungkin untuk kasus yang terakhir kita akan coba menggantikan dari angka 2 pi-nya itu kita ganti. Di sini kita coba mengganti semuanya, di mana kita ganti fs-nya menjadi 40. Lalu yang dua ini kita coba ganti menjadi 4. Dan yang empatnya kita ganti menjadi 2. Lalu kita import. Kita tengok apa hasilnya. Nah, untuk sinyalnya itu seperti ini. Sinyal hasil samplingnya. Di nilai fs-nya itu bernilai 40. Lalu untuk nilai x-nya itu dia 4 dan nilai ts-nya itu bernilai 2. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang materi sampling. Bagi kawan-kawan yang mungkin kurang paham, mungkin bisa dicek lagi di profil link YouTube saya ini. Itu juga ada materi-materi yang hampir sama seperti ini. Eh, Mungkin jika kurang dan lebihnya saya minta maaf. Mungkin saya akhiri dengan terima kasih.